sembahyang di makam di makam Syekh Burhanuddin itu sembahyang kayu. Jadi itu lambe kalau sembahyang kayu kan kadang dia ingin penjelasan dulu niat eko, saling eko, takdir sekian, apa beda. Pada kalau lambe tibo awal lama kita kabin, dua lama kita kabin lambe tinyo. Dia kalau sembahyang dua kali dalam setahun di kerajaan, dia datang gunanya batang bola kawan sedang lipet tangan dari lima. Aku dia aku saya itu dua jalan di Jawa Barat. Ulang sembahyang bukan niatnya no, niatnya no di Jawa Barat sudah di mana? Inyo ibu ceki mana ada teman dunia sudah di mana dia lah dipasangnya niat waktu dia lagi usali kayu gadang kayu kete tadi saya ini kurang sembahyang kedua bukan dapat menunjukkan Allah dalam orang besar di jalan itu gue itu muncul dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fil kitabil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azim. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Jadi syukur sama-sama kita aturkan kehadiran Allah yang mana Allah pada malam ini masih melimpahkan kita rahmat dan rahmat kepada masyarakat beribadah sehingga masih jadi kita yang iman sehat kesehatan yang kesehatan. Alhamdulillah berbagai limpahan rahmat dan rahmat Allah sehingga kita dapat melakukan dunia kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada Allah wujud pimpinan umat segala dunia, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita dengan mentauladan sifat-sifat beliau, dengan memperbanyak bersyawat kepada beliau. Mudah-mudahan menjadi aku sebagai umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada Bapak Wali Nagari, Akhirnya Wali Nagarian Simanitur, Kabupaten Dharmasraya, kecamatannya Kurtosalam. Itu salah kecamatannya. Ya. Aku Bekalan. dari Bekalan dari Kurtosalam. Jadi dari Simanitur, kecamatan Kurtosalam, Kabupaten Dharmasraya. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada segenap kepengurusan Masjid Raya Muhajirin. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada para guru, para ahli ulama,
ulama. Sebagaimana al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dan penerus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam penghormatan disampaikan kepada para dinyatakan jadi pandai selaku permukaan dalam negeri dan istimewa kepada seluruh jamaah yang hadir, jamaah sadariyah, jamaah pengibu dan bapak, gede dan sabit dan bergadang dan taibor negalan, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat, insyaallah yang dimuliakan Allah. Sebagai pada suatu kalimat salam, mengingat meninggal waktu dan keadaan kita namun juga saja sedemikian. Yang kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sama-sama kita ikrarkan julidah, sama-sama kita pastikan di dalam hati secara syar'i, secara syariat, jadi kita kepada guru, secara hakikat jadi kita kepada Allah. Innallazina yubayyinunaka innama yubayyinuna Allah, bahwa sesungguhnya mereka yang beriman akan engkau, innama yubayyinuna Allah, hanya sesungguhnya mereka itu berjanji akan Allah. Di secara syariat murid berjanji kepada guru, si salih berjanji dengan musik, pada hakikat yang benar janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berlari bahwa ini tangan Allah diatim umur tangan mereka, atau makna lain di kuasa Allah diatim di kuasa mereka, di mahfud mereka disebut jamaah, termasuk kita termasuk Allah. Dia berkata itu dah masuk, aku dah masuk, itu dah punya ilmu, aku dah punya ilmu, pada hakikat yang benar dan maha kuasa dan maha alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah di dalam ayat lainnya, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kemudian sambungan ayat, faman takasar fa innama yaqusu ala nafsihi. Siapa-siapa yang merusak jadinya, sia-sia dan merusak jadinya, sia-sia yang membinasakan jadinya, maka kebinasaan itu adalah untuk dirinya sendiri. Jika janji awak rusak, janji awak binasaan, adalah binasa untuk bukan orang lain. Kemudian kata Allah sambungan ayat, wa man awfa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azim. Sia-sia yang lain batu-batu istiqomah, artinya berpaci arif balakan takut janji kepada Allah, insya Allah jemaah kami sudah bertobat, maka Allah akan makin itu nanti upah dan sangai gada fasayutihi ajran azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan itu nanti upah dan sangai gada. Upah dan sangai gada diletakkan guru kita bintang guru dan hijau tali dengan guru sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam jannah sarwa jannatul na'im. Kemudian dicoba dan dalam dewa suat kalau janji lain itu haji arif itu akan takut. Apa janji kita di dalam tarikat jadi murid kepada guru secara syariat, jadi kita kepada Allah secara hakikat ada 7 paragraf. Yang pertama, waktu itu bila dilakukan redo hati kita berdoa kepada Allah. Lah dibaca tulisan, lah kita pastikan dalam hati bahwa sudah kita redo berdoa kepada Allah. Hendaknya hati kita redo Allah untuk mengajukan perintah Allah, redo Allah hati kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Berarti Allah bukanku wa bukanku. Ilahi anta maksudi wa litaqar maksudi. Jadi mudah-mudahan
Apabila keredaan Allah telah kita dapatkan di dunia, di saat jadinya saya dianginkan wajib obat dan kawasan di saat ajalullah sampai, insya Allah redha kepada kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambungan ayat, kemudian jadikan kedua, wabil Islam dinan, agama Islam sebagai din, sebagai agama kita. Dari baca tulisan kita tasdikkan dalam hati Islam adalah agama kita, tidak bahwa seluruh perbuatan kita, tingkah laku, fi'il, perintah kita sesuai dengan aturan-aturan Islam dalam dituntut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadikan ketiga, Wabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiya, Nabi Muhammad itu tak bukan sebagai Nabi kita, sebagai junjungan kita dunia wal akhirah. Lalu baca dulu dilihat, lalu kita pastikan dulu dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita, dan seluruh ajaran yang beliau bawakan dunia kita taati, kita patuhi, yakni bersyariat, bertorikat, berhakikat dan bermakrifat. Di artinya apa? Seluruh perbuatan syariat atau amalia syariat kita sesuai dengan sepanjang syariat Nabi. Ilmu torikat yang kita kaji yang menyusahkan silsilah Rasulullah. Kemudian ilmu hakikat dan makrifat kita sesuai ulul hidayahnya dengan hakikat dan makrifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadikan kafir wabil Qur'ani imam. Al-Quran itu tak dijadikan sebagai imam kita. Ikutan pedoman 6.000, 600, 6 ayat yang terkandung di dalam Al-Quran Karim itu adalah kalam Allah. Di dalamnya ada mengandung perintah larangan, ada mengandungkan halal haram, dan suruh kita tulis dan akan kita hentikan halal kunci Al-Quran dan kita kerajuan dan kita makan, haram kunci Al-Quran dan kita tinggalkan. Kemudian yang ke-6, walisaini syarfi syarfan wa muradiyan wa dalilan, segala guru dari guru syekh dari syekh dan tali ke tali di dalam silsilah itu satarian itu tak dilakukan sebagai syekh itu sebagai guru kita. Di secara tidak langsung apabila kita masuk ke dalam satoriyah, thariqah satoriyah, secara tidak langsung itulah mengaku bahaya kepada beliau Syekh Tuhan digunakan. Baik buat kepada kaji yang beliau bawa satoriyah, dihidangkan bagi kita bak nyiru, bak tabian, bak guru, bak anak saksian. Di apa-apa ilmu pengajian amaliyah yang beliau warisi dari ilmu ulur dan kami doaci arek dan kami doakan takwa dunia sampai akhirat. Jamaah hadirin yang muliakan Allah, yang selanjutnya janji dan ketujuh wabil fuqara tabi'ina ikhwanan, segala fuqara tak bukan sebagai ikhwan saudara kita. Di secara tidak langsung jawab Allah insyaallah apabila janji dan tujuh para karulai itu baci arek itu gagal takwa, agar itu akan berjaya untuk itu dapat bisa waksudkan janji kepada Allah selagi kita takkan kepada janji tajmahu dan berhimpun kita berkali-kali kita nanti dengan guru-guru dan musyid-musyid kita. Aku nanti Tuhan perkalian tidak kamu di dunia akhirat. Kau baru tidak akan dan patah. Sebab kita batali di guru-guru bukan di dunia saja, bahkan sampai di akhirat kelak. Di dalam riwayat yang akan mengatakan nanti di akhirat
Hari Isnin kita menjalan ibu bapak kita. Hari Ahad kita menjalan ibu bapak kita. Hari Isnin hari yang kedua, Ahad itu maknanya satu. Kalau disebut Ahad itu apa tuh? Akadnya Ahad satu, Minggu akad bahasa Arab. Itu Ahad itu bahasa Arab artinya satu atau yang pertama di hari yang pertama hari Ahad nanti kita mencari ibu bapak kita. Hari Isnin dua hari yang kedua dia artinya jamaah korban kita dan di jalannya ibu bapak atau ibu bapak itu mencari kita. Koyo doa mana begitu punya yang hidup di main doa ini. Kemudian jamaah korban yang selanjutnya hari Selasa hari yang ketiga kita mencari atau menjalan ibu kita. Hari Arba'ah hari yang keempat kita dan jalan ibu atau kita dan dicari ibu. Murid mencari sia gurunya, kemudian guru mencari sia-sia muridnya. Pada kali dunia sampai akhirat. Kemudian hari Kamis, Khamsah, hari yang kelima kita berjalan Nabi kita. Kemudian hari Jumat, 10 hari atau hari yang agung. Nanti kita dan jalan oleh Nabi. Itu mencari sia Nabi awal, Nabi mencari sia-sia saja umatnya. Dan itu termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari Sabtu, aku nikmat yang segadang-gadang nikmat. Bersama-sama kita dengan ayah ibu bapak kita, bersama-sama kita dengan guru musik kita, bersama-sama kita dengan para khalifah Rasyidin, bersama-sama kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat segadang-gadang nikmat. Lalu awal Rasulullah Jumat. Lain dua bersama dengan Allah. Insya Allah di akhirat nanti akan Allah memperlihatkan wajahnya. Di akhirat itu ada gini loh, ada loh. Kemudian wabil maksiyati tufarikuna. Apabila kita jatuh di dalam maksiat, jadi hanya sekedar kita ucapkan tapi tidak kita taati, tufarikuna bercerai-berai kita. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari daripada lafaz baik bi'at yang kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan pada malam ini Allah jatuhkan hakul yakin ke dalam hati kita sehingga dapat kita mengacipnya alih maka takwa lahir di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita selalu menikmati rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, barakat dari guru. Amin ya rabbal alamin. Tadi sama-sama pula kita berasihat diri kita dengan istighfar, dengan niat tubuhillahi tawbatan nasuha. Ya nawam taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Awak iringi dengan lafaz istighfar, astagfirullahalazim. Lahir batin kita meminta ampun kepada Allah, dengan kesungguh-sungguhan kita memberasihan diri kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah itu maha menerima taubat. Taubat itu pasti diterima Allah. Jadi kita ibaratkan diri kita malam ini seumpama kain berdiam. Dan kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kain berdiam yang rumah. Diri dalam kita taubat, jangan sampai melanggar aturan Allah dan aturan Nabi kita. Itu makanya bid'ah tadi ditutup dengan doa Allahumma khusnina wa taqabbal minna. Duhai Allah, ambillah dari diri kami wa taqabbal minna, terimalah dari kami taubat kami. Wa aftah alaina, duhai Allah, bukakan bagi kami ya Allah abwaaba kulli khairin, tiup-tiup pintu kebaikan. Kama fatahtahu ala anbiya'ika, sebagaimana hidayah itu telah engkau bukakan kepada para nabi engkau. Wa
awliyarika kepada para wali-wali engkau wa ibadika as-sholihin bagi amal yang soleh. Artinya apa? Bahwa Allah bagi hidayah kepada para nabi, kepada para wali, kepada hamba-hamba yang soleh. Itu pula hendaknya hidayah Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi abdi sholihin, hamba yang soleh, budak Allah yang taat, bernasakah bagi disawah, semakin bersih, semakin baru, semakin bertambah umur kita, semakin lagi ajar kita, semakin sakitnya kesempatan kita, dan semakin banyak dan banyaknya iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah disari dari beberapa Al-Quran dan kita baca bersama-sama. Kini kita masuk ke dalam pengajian. Mengingat menimbang waktu hari 8 bulan jam 10 lewat. Suasana cuaca agak kurang mendukung. Ya, dingin-dingin spoil, dingin-dingin salayang. Kalau dingin-dingin salayang kau mengawa ya. Kalau pakaruhna di pulang langsung lalu nak kesakan dia. Tapi jamaah obat ini untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kita lawan yang itu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kehadiran Allah pada malam ini di negara kita Simalidu, itu adalah malam angka 6, malam angka 7. Abu sampai di Kabupaten Dharmasraya hari Senin tanggal 3 bulan Januari 2022. Insyaallah aku rencana aku mantap atau di kembali hari pokoknya hari Kamis petang, hari Jumat pagi datang saudara itu sana itu dari Malaysia, kemudian nyo minta pulau isi waktu agak malam di Malaysia. Kemudian tujuan tahu menelpon, biasanya malam itu tujuan tahu kalau bisa diminta agak sampai malam. Jadi berkemungkinan betapa waktu berisiko mohon doa itu bersama, mudah-mudahan saya semani sehingga terjalan dan terpenuhi kakak segala jamaah sekalian yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang ada di Kabupaten Tebo, yang ada di Kabupaten Bangsing. Walaupun kabupatennya banyak ada, tapi ujung-ujungnya. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini sesuai dengan kesepakatan kita, adalah lama awak tak ketemu. Kalau tidak salah, terakhir aku datang ke kampung kita di 2008 balik. Kalau tidak salah, sudah itu 2009 balik. Pas bertepatan 2009 balik itu bulan Jumadil akhir. Aku kan di bulan Jumadil akhir dalam 1 tahun yang punya kesempatan untuk membaca jamaah. Jadi kebetulan 2009 balik itu aku baru acara di Jakarta dengan Pak Menteri Pendidikan mengangkat sejarah Syekh Burhanuddin melalui rantai WDC Foto. Jadi jamaah keempat atau aku bisa datang. Setelah itu pas 2005 Covid tiba Corona karena Corona. 2009 balik pun tak bisa, sedang ngangengnya ulama sampah tak bisa, awal pun kegiatan-kegiatan agama banyak terbatasi. Kemudian 2020, 2021 ke Batam, lain pemerintah tak ada pelarangan bagi safar memperingati hari wafat Syekh Burhanuddin. Itu kalau sepawat ada yang itu, tapi jadi Covid yang balik, berbayar Covid berkat. Betul. Ditahanan segala aktivitas ibadah awalnya ya, bukan ibadah aja. Jadi mudah-mudahan saya meminta kepada Allah ayo tidak pakai goyah
Alhamdulillah Allah takdirkan kita dipertemukan kita. Itu kita isi waktu semalam sajam atau sajam setengah. Ya, dengan apa kita isi waktu? Tentu dengan mengulang kaji. Bab dulu amal kaji dan mengulang pasal jalan dan waktu. Dan lama mungkin banyak lupa. Dan banyak kaji tubuh aku. Ya dah. Tentang guru, tentang awal, tentang buat malam ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengulang kaji, dan aku menambah yakin. Dan lupa ingin balik. Di sehingga jamaah firman, kaji dan kaji malam ini tentu kaji dalam Yesua kaji. Jalan dalam Yesua ampun. Tak berjalan baru, tak berkaji baru. Cuma bahan kok sama kita barasihan malam ini. Kok kurang terang kita patahan. Kok niat itu. Jadi kaji dan berulang hidup dan kita pakai mati dan kita pakai hidup buat di dunia ini pula dan kada buat numpang esok di akhirat. Apa yang hidup amal ibadah. Orang tua kaki tinggalan, anak ini kaki tinggalan, keluarga besar kaki tinggalan, pangkat jabatan kaki tinggalan, ulang sakampur kaki tinggalan. Tidak ada satupun manusia yang akan menjadi teman itu esok di akhirat. Coba yang pandangan jauh. Tukian pandangan lagi adun terangah terjadi di Kabupaten Darmasraya. Sayang laki kepada bininya kawanan laki gak bini juga sama laku terangah. Sayang istri kepada suaminya kawanan laki gak sama laku. Sayang suami kepada istrinya kawanan bini gak sama laku terangah. Bagi kami laki-laki kalau laki bini apa saja kami macam jemaah. Jauh saja. Kami pun tak meminta dia. Kalau berusia meminta. Jadi bini wanita tidak suami membuat setengah jam sudah tujuh orang kecil di wanita susah. Tapi kalau berusia kan ada tanda terdengar sayang suami kepada istri, sayang istri kepada suami. Tidakkan ada dan kawan-kawan kita esok di akhirat. Di kesimpulannya kawan yang paling setia yang akan menjadi teman kita di akhirat nanti adalah amal ibadah. Aku isinya di dalam. Jadi amal ibadah dan kita buat di dunia ini mampu bisa amal ibadah itu kita buat tentu ada pokok dasarnya. Apa pokok dasarnya? Ilmu. Di sehingga punya urusan yang akan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ada tiga pokok dasar, ada dua faktor penunjang. Tiga pokok dasarnya kokohi diri dengan iman, bekali diri dengan ilmu, hiasi diri dengan amal. Pokok ada keimanan, ada ilmu dan ada amal. Kalau sekedar keimanan saja yang ada, ilmu tidak ada, amal tidak ada. Atau amal saja dan ada, keimanan ada, tidak ilmu ada, amal tidak ada, tidak terjadi. Jadi artinya apa? Ada tubuh, ada nyawa, kemudian ada pakaian. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, nyawa di dalam tubuh yaitu keimanan. Tubuhnya dari nyawa yaitu ilmu. Apa doa? Amal. Di amal ibadah dan waktu sama di dunia adalah ikulah dan kamu membawa kita keselamatan kita dunia sampai ke dalam. Di kuncinya amal ibadah tadi dengan adanya ilmu. Disebut dalam kajian hidup dan kita pakai
Kaji tentang ilmu syariat, hakikat, hakikat dan dia dimaksud dengan ilmu syariat di situ apa? Mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat, sah dan yang membatalkan semenjak dari para syahadat sampai pada sholat, sampai pada puasa, sampai pada zakat, sampai pada haji. Wajib awak ketahui dahulu, wajib awak tuntut dahulu tentang ilmu syariat. Artinya apa rukun syahadat, apa yang mungkin syahadat batal, rukun sembahyang, apa yang mungkin sembahyang batal, sembahyang pun di mana kunci di wudhu, pada sunat wudhu pun di mana kuncinya diaji, pada bagian ayi atau pakai untuk wudhu, itu dikatakan ilmu syariat. Wajib dua tuntut. Sebab kecil Nabi at-tuhur miftahul sholat, as-sholat miftahul jannah. Barang dulu bersuci anak kunci daripada sholat. Barang sholat itu adalah anak kunci saruk. Kalau wudhu wa sah, sholat dah sah. Kalau sholat wa sah, tentu pintu saruk dah tahu dan terbuka. Itulah perlu awak tuntut tentang ilmu syariat. Jadi jawab apa? Dikaji beberapa syariat kau. Dikaji malam ini kau. Dikaji malam ini. Misal saya kaji jam 3 itu taruh. Saya taruh tadi sampai jam 3. Pokok taruh pada dewan taruh. Sebab aku kalau jago lebih dari 2 malam siang malam tadi kami balik dari kilometer 2 jam 2:30 baru telat di rumah guru yang sering. Boleh kami untuk baca. Lalu sekian saja berjam ada boleh siang atau istirahat. Dan jadi kesimpulannya apa? Di mana syariat orang anyuan. Dan cuma saya kira jemaah perempuan itu dasari dengan rukun sembahyang balik yang membatalkan sholat sabalik sebulan berapa yang membatalkan sembahyang salah satunya berubah dunia awak ke sembahyang Tuhan tidak buat dalam sembahyang wajib asal sunatnya lah tubuhnya sudah tu jamaah bapak makan dan minum dalam keadaan sengaja makan dan minum dalam keadaan sengaja awak baik pasar diberi jagung gigi lama lubang tak ada jagung dalam gigi tidak awak dalam membaca doa iftitah malam akan buat jagung dari gigi di boleh lidah awak dalam membaca kabirah tadi memakan yang komersial atau mana atau berkasih makan dan minum dalam keadaan sangat itu batal sembahyang aja dibuangkan keluar jadi pun ada yang komersial tadi usah sembahyang itu termasuk yang membatalkan sholat di jamaah ini yang tertolong yang kedua yang selanjutnya boleh yang terpenting saja jamaah lupa terbukanya aurat. Masa kita lupa dalam sholat tanpa tersadari kurang elok lagi tidak kuat. Baru kurang elok lagi tidak kuat. Jamaah lupa kalau abu aurat tidak. Aurat. Kalau di dalam sholat secara hukum fikih jamaah ulama yang dikatakan aurat tidak illa wajah kecuali wajah keseluruhan yang ada di tubuh aurat kalau dalam sholat. Kalau di luar sembahyang tidak yang aurat perempuan cuma kecuali buku dan telapak itu di luar sembahyang. Tapi kalau dalam
selain wajah itu adalah aurat. Di para wajah kau elok pemakaian dilakukan, jangan sampai rambut akan buat, jangan sampai rambut akan buat. Kalau sampai rambut berarti terbuka aurat. Tidak. Kalau aurat pada terbuka batal sholat. Kau perlu wajah kau. Kemudian jawab bapak baik tujuh kadang-kadang ada perempuan itu yang punya masuk tubuh tinggi semampai kain pun bulannya sama. Rupanya awak di dalam sujud, ya dah. Kalau akan kiamat atau dalam tujuan bayar untuk ikhtiras walaupun untuk tahiyat, mencoba ujung kaki awak dari kain tadi itu batal sholat itu jemaah. Aku sakit pada dua jatuh. Pada dua jatuh itu makanya kalau bisa itu ada kaos spesial untuk sholat, kaos kaki. Tidak untuk menjaga jangan sampai belok keluar ujung kaki awak atau telapak kaki awak dari bungkusan aurat ini. Itu batas supaya aku sakit pada dua jatuh jemaah. Di kaos khusus untuk sembahyang, yang kaos pada letak untuk menolong. Banyak kalau terpil. Nah, itu salah satu kalau usah pada sholat itu. Kemudian bapak ada batang jowo dua. Wajib itu batal kalau supaya usah supaya. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian berkata-kata selain bacaan dari bacaan surat itu termasuk komentar sembahyang. Wasana sembahyang Allahu Akbar tadi atau malam awak berjanji untuk kira tak kamu dimakan tawaduman. Tidak. Rupanya wasana sembahyang ini main bawa niat bongnya masih kok. Dok. Kalau dia berjalan, oke pak. Kalau sekolah, ibu. Orang sembahyang, yo. Coba ya. Aku bentar sembahyang. Lalu sekali jawab Pak. Pengalaman kami waktu itu kami bayi ke Sungai Besar. Jadi bayi ke Sungai Besar sudah sungai asar cerita mereka. Jadi dia akan bawa bayi ke Sungai Besar dahulu ke dalam, lalu sungai-sungai waktu sungai-sungai ada mali lipat kekecewaan. Dan mandi ditanya orang masih bayar kok. Allah, bapak kecewa ini. Kenapa? Dia nyampe itu sekali nggak senang. Nggak senang. Itu lah kalau banyak orang sedih sama ya. Bapak sudah senang. Dia nyampe itu sudah senang. Jadi jawab bapak itu dan dikatakan mengejek berkata selain dari bacaan sholat itu yang masuk membatalkan ibadah sholat. Di bahaya tidak kau main suratnya kan? Kau maju orang di luar dia nak coba dia bagai dan awak selesaikan urusan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami sama yang terawih dalam poso. Itu imam itu sana, kami sapo yang dentan ni muka dak nyonya. Kami jawab tino ada cia gitu. Dia nak mengkunun. Itu betul ya. Harus diulang lah itu ya. Kan ada ulangnya tahu ya lanjut. Kununnya kalau masalah hukum kunun lupa, jadi harus diganti dengan witir itu 3 lah. Witir pertama 2 kali, witir yang kedua
boleh hari ke bawah kamu ya. Itu nyoba tunun dia mikir kedua pertama tuh kan terakhir mau tunun kira sapo orang kau ada bunyinya kami jawab nih Tino ada siap gitu kan. Yo kan itu apa diulang gitu sama yang apa sih? Yo. Aku siap kan orang kedua. Kalau kalau atau dulu tuh zaman waktu pengalaman di Surabaya, ibu-ibu konyol besok tidak tahu. Kalau kami di Firman di Mubalik hari ke bawah itu baca ayat panjang mulai dari waktu duha, kemudian di saat baca ayat Iqra, wasjud waqtarib, kan dari kata Rasul sujud tanpa rukuk itu dalam hukum namanya sujud tilawah. Enak. Jadi langsunglah rukuk. Langsung sujud dari tegak langsung sujud ada di jauh tak biasa sembahyang di bawah ya dah kebetulan jangan lupa pasnya malam di bawah ke bawah turunnya di bawah kasudahnya balik aku batas ya kalau itu ya itu bermasalah membatalkan hukum ya ayo jadi pas ketika banyak kita kalau perkara sembahyang jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku banyak nampak itu sekali. Dulu sekali kami di sembahyang di makam Syekh Burhanuddin dulu, sembahyang kayu. Jadi itu lambe kalau sembahyang kayu kan kadang dia ingin penjelasan dulu niat eko, saling eko, takdir sekian, kata beda. Pada aku lambe tibo, awal lama kita kabin, jual lama kita kabin lambe tinyo. Dia kalau sembahyang dua kali dalam setahun di kerajaan, dia datang gunanya batal juga kalau sedang melipet tangan dari mana? Aku dia aku saya itu buat jalan di Jawa Barat. Urang sembahyang bukan niatnya dong. Niatnya di Jawa Barat kasih di mana? Inyo ibu ceki mana ada nama dunia lain. Kasudahnya mana dia lah dipasangnya niat waktu dia lagi. Usali kayu gadang kayu kita tadi saya ini kurang sembahyang kedua. Bukan aku bertujuan Allah. Jangan orang besar di jalan itu kuenya muncul dia dong. Benar menjual takkan Allah berusaha. Jadi jamaah hadirin dan undangan tetap masuk itu galak terbahak di dalam sholat itu kan sembahyang. Jadi jamaah hadirin dan undangan Allah sangat banyak tentang hukum-hukum syariat yang harus belajar. Kemudian yang sembahyang itu di bawah Tuhan. Dia dah kunci yang di bawah dua tadi. Ada yang mengatakan dua, apakah dia pakai lanjut tadi Pak? Nah, yang membatalkan wudhu di dalam wudhu ada enam. Yang pertama, mafara minas sailai, suatu barang yang keluar dari wudhu cairan. Ia berupa cairan, walaupun berupa benda, walaupun juga berupa angin. Nah, berupa cairan yang keluar, walaupun benda, walaupun angin keluar ini kata keluar itu betul sembahyang. Tahu belum? Sudah berubah, tidak? Itu makanya di dalam hukum fikih jamaah ulama untuk mencapai kekhusyukan di dalam ibadah sholat di saat kita beristinja supaya sempurna angin dan lalu dipanggil keluar. Jemaah ulama maka disunahkan untuk mandahin itu kali-kali. Itu sunah hukumnya supaya kok ketika mandahin tadi ada tekanan di dalam yang menekan angin. Itu akan kegentingan tersalin dan kedua ada. Terutama yang pertama mengatakan hukum. Kemudian yang kedua bersentuhan oleh laki-laki dan oleh perempuan yang ajnabi dari berbeda badin dia. Total
Kulit sama kulit. Ajnabi yang halal menikahnya. Kulit sama kulit bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikahnya. Dia halal nikah itu berarti batal hubungan. Yang bukan muhrim ya. Yang bukan muhrim juga selain halal nikah itu berarti batal hubungan. Siapa anak? Ayah, adik, kakak, datuk, ini adik itu halal nikah berarti batal hubungan. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya kok hilang akal sabuk mabuk atau sakit. Wah sudah berbuat bebannya. Misalnya sudah tahu. Kemudian lalu ada berkelakuan tak tetap. Waktu menunggu imam sudah berbuat Allah berbuat maka doa kau berdoa maka kamu mingguan dari lantai. Itu tadi katakan lalu ada berkelakuan tak tetap. Apa tadi bahwa Kalau itu boleh, tapi kalau dalam duduk boleh. Asalkan minggunya tidak ada barangkali dari lantai. Tidak boleh itu atau lalu ada tetap namun. Kalau lalu ada berkelakuan tidak tetap. Kalau dia tak barangkali mingguan dari lantai. Ketika nyatakan dia betul-betul tidak ada barangkali. Kalau tak ada tak tahu. Ayah kira keluar tayo dulu itu. Kalau masalah ayat keluar dalam doa tidak, itu tergantung kepada doa. Dia kepada keyakinan. Kalau yakin bahwa rasulnya untuk agama, jawab. Tapi kalau ragu rasulnya untuk Allah, jawab yang kedua ini. Itu masalah ayat Kemudian yang selanjutnya mau tersentuhnya fahaman anak-anak dengan batin telapak salat atau ngajak dari sesuatu fahaman batin kemaluan tawai dewan di batin telapak tangan awak tersentuh gaji ini kok tidak bersentuh tersentuh apalagi disentuh itu gaji itu tersentuh saja membatalkan kemudian tersentuhnya sekeliling tubuh anak-anak ada terjadi. Dia artinya sekali yang minggu awak sudah membuat tiga kata-kata di minggu bahwa sudah tangan dalam kawin boleh kok atau tahu boleh minggu kata-kata kawin boleh tidak jual kawin dengan tangan tapi pakai perantara kain di balik kain saja kawin jawab tempat karena masih ada beran tangan kain itu dah tahu apa yang Pak tanya tadi lampai. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wajib bagi kita dahulu menuntut ilmu syar'i. Sebabnya syariat itu umpama boleh. Ilmu fikih kalau dah ada tasawufnya, ilmu tasawuf kalau dah ada ilmu fikihnya, sampai ibaratkan kami dapat kurang pisang dapat kulit. Tidak. Kalau awak jadi orang besar dapat kelima kali muat. Kalau membeli pisang, ya dapat kelima. Tapi dulu jadi gorengnya jadi roda. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan lain elok syariat kita di syariat itu umpama kulit, hakikat umpama isi. Sedangkan lain elok syariat warna isi, al-misal elok. Apalagi kuning dan elok. Jadi lenceng pada buah-buah ini itu kuning. Tidak elok kuningnya. Isinya bisa wajamin elok. Apalagi kuningnya tidak elok. Isinya mungkin warna kuning di dalam. Di kesimpulannya sangat perlu waktu tentang ilmu syariat. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku yang wajib untuk berdoa. Nah, saya itu letak kaji wajibnya. Kalau baca kaji syariat aku pertama jiwa yang paling depan, cuma di bawah aku waktu
bulan lain lagi kok ini siko dan keluar sudah saya katakannya malu berkanyo